raffineries de Palembang se retrouvèrent dans les terres marécageuses, embourbées. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tiga lelaki. Jumpa lagi kita. Kali ini masih sekitar sejarah Sumatera Selatan. Sahabat tiga lelaki, mungkin banyak tidak tahu bahwa Sumatera Selatan pernah menjadi daerah militer istimewa Sumatera Selatan. Sahabat tiga lelaki, dengan pecahnya aksi militer Belanda kedua, diambil langkah-langkah dalam menghadapinya, yang diperkirakan akan berlangsung lama dan akan menentukan nasib bangsa dan tanah air. Dalam hubungan militer dan sipil semula, oleh Komandan Subkos, Letkol M. Simbolon, dengan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan, diambil langkah koordinasi sekedar di bidang administrasi dengan penetapan tanggal 22 Desember 1148 nomor 1081-PEN-SM tentang pembentukan administrasi sipil militer atau ACM yang dikepalai oleh Kapten M. Yusuf Singadekane. Dalam badan tersebut dimasukkan Wedana M. Ali Amin dengan ketentuan bahwa Wedana M. Ali Amin tetap menjabat pekerjaannya sebagai Wakil Sekretaris Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian, pada tanggal 26 Desember 1948, langkah yang lebih strategis diambil di Muara Aman dalam Musyawarah Gubernur Sumatera Selatan. Badan Pekerja DPRD Sumatera Selatan dan Komandan Subkos yang menyepakati menjadikan Sumatera Selatan suatu daerah militer istimewa. Dengan demikian, semua kekuatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan secara terpadu di bawah satu pimpinan sehingga dapat menghadapi agresi Belanda yang diperkirakan akan berlangsung dalam waktu yang agak lama. Menunjuk Dr. Akagani sebagai Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan. Secara kebetulan dia sedang berada di Lampung dalam perjalanan melakukan tugas dari Kementerian Luar Negeri. Dr. Akagani tidak diangkat oleh pemerintah pusat, tetapi de facto diangkat dari bawah. Sebagai hasil musyawarah bersama, pengangkatan ini dilaporkan ke Kompempus di Bukit Tinggi. Dalam menghadapi aksi militer Belanda kedua ini, Sumatera dipecah menjadi 4 daerah militer. Sumatera Selatan dengan gubernur militernya Akagani dan panglima militernya Kolonel Maludin Simbolon. Sumatera Tengah dengan gubernur militernya Mr. Muhammad Rashid dan panglima militernya Kolonel Dahlan Jambak Tapanuli. Sumatera Tengah Selatan dengan gubernur militernya Dr. Ferdinand Lumban Tobing dan Lekol A.E. Kawilarang sebagai panglima militer. Daerah Istimewa Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Boureh sebagai gubernur militer merangkap sebagai panglima. Adapun susunan staf gubernur militer daerah militer istimewa Sumatera Selatan adalah sebagai berikut. Gubernur militer Dr. Akagani, Kepala Staf Letkol Dr. Ibnu Stowo, Sekretaris Militer Mayor Amin Kaum, Sekretaris Sipil Wedana M. Ali Amin, Komandan Detasemen Kapten J.M. Petiesena, Staf Penerangan A.S. Sumadi. Daerah militer istimewa Sumatera Selatan ini meliputi Keresidenan Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Dengan didudukinya Curup oleh pihak Belanda, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memindahkan tempat kedudukannya ke Kota Dono. Di sini, dalam rapat tanggal 15 Januari 1949, ditetapkan bahwa pemerintah provinsi perlu disebar, bukan saja perlu mengkoordinasikan dan menyesuaikan pemerintahan sipil untuk pengerahan tenaga dan bahan bagi keperluan peperangan, juga untuk kontra di lapangan propaganda politik dari pihak musuh. Untuk itu, semua anggota badan pekerja diangkat menjadi koordinator politik di samping pimpinan militer sesuai dengan pembagian daerah operasionalnya. Ajis Chandra Bumi bertugas di Lampung, Kiai Haji Mansur Ashari bertugas di Palembang Selatan, Basri bertugas di daerah
Lematang 4 Lawang. Setelah itu pindah ke daerah Lubuk Linggau. Nung Cik AR bertugas di daerah Musirawas. M. Ali Hanafiah bertugas di daerah Bengkulu. Gubernur Dr. M. Isa bersama Komandan Subkos Letkol M. Simbolon semula bermarkas di Simaloko dekat Muara Aman, kemudian berangkat ke Uluan Jambi. Markas pertama Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan berada di Muara Sahung, Bengkulu Selatan. Kemudian pindah ke Muara Aman dan Tabas Atas atau Rejang Lebong, dan akhirnya menetap di Lebong Tandai, Bengkulu Utara. Adanya peraturan-peraturan yang kontroversial dalam menjalankan tugas Gubernur Militer, di mana ketetapan Gubernur Militer tanggal 3 Januari 1149 nomor 41/49 junto instruksi dari Presiden tanggal 28 September 1948 menggariskan bahwa kekuasaan pemerintah sipil tetap berjalan sebagaimana biasa. Sedangkan menurut SK Ketua PDRI tanggal 16 Mei 1949 nomor 21/PEM/PDRI menyebutkan segala kekuasaan sipil dan militer dilakukan oleh Gubernur Militer, di mana Dr. M. Isa sebagai Gubernur Sumsel dengan SK PDRI nomor 23/PEM/PDRI diangkat sebagai Komisaris Pemerintah untuk daerah Sumatera Selatan. Hal ini tidak mengakibatkan pimpinan pemerintahan menjadi simpang siur. Dalam praktek yang dilakukan oleh Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan adalah tiap-tiap komandan didampingi oleh pimpinan pemerintah sipil setempat. Komandan Subkos Letkol M. Simbolon yang bergerak di Ulu Jambi didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr. M. Isa. Komandan Subteritorial Palembang Letkol Bambang Utoyo yang bergerak di sekitar Tebing Tinggi, Pagar Alam, didampingi oleh Residen Palembang Ar-Rozak. Komandan Subtutorial Bengkulu Letkol Berlian yang bergerak di Bengkulu Utara didampingi oleh Residen Bengkulu Mr. Dr. Hazairin. Hal yang utama menjadi urusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan adalah dalam lapangan militer untuk memimpin perjuangan melawan agresi Belanda. Dalam lapangan sipil, kegiatan Gubernur Militer dan Komisaris Pemerintah saling isi-mengisi, di mana Gubernur Militer lebih banyak memberikan perhatian dan mengambil tindakan untuk memelihara semangat perjuangan dari rakyat, kemudian menentang kegiatan separatis dan adu domba antar etnis yang dilakukan oleh Belanda, serta dilaksanakannya baik melalui radio gerilya di Bukit Barisan yang mulai mendengungkan suaranya pada tanggal 10 Mei 1949 maupun melalui instruksi-instruksi tertulis kepada pejabat pemerintah dan melalui rapat-rapat umum. Kemudian mengantisipasi politik Belanda tersebut juga dilakukan dengan kebijakan dalam menempatkan pejabat-pejabat asal daerah, di mana pihak Belanda menonjolkan peranan anak daerah yang bersangkutan, misalnya di Palembang dan Rejang, Bengkulu. Pengangkatan M. Ali Amin asal Palembang sebagai patih dalam staf Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan. Pengangkatan Bupati M. Hasan asal Rejang sebagai Residen Bengkulu, dan seterusnya. Menyediakan sumber dana untuk keperluan perjuangan melalui penambangan emas secara darurat maupun meneruskan pencetakan uang kertas, di mana mesin cetak dari daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat diboyong dari Curug ke Tandai. Sahabat Tiga Lelaki, demikianlah bahasan kita tentang Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan. Minggu depan kita akan membahas tentang perang di Sumatera Selatan pada tanggal 28 Desember 1948 atas perintah Jenderal Spoor, Panglima Pasukan Belanda di Jakarta.